Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu, Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Sebelumnya mengucap syukur ya, kita bertemu kembali. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi dan banyak perkara yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Sampai hari ini pun Tuhan, kami ada sebagaimana adanya karena kebaikan Tuhan saja. Tuhan, di mana hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, pengertian, hikmat, pimpin dan sertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah semua menurut kehendak-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Mana kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Puji nama Tuhan. Kalau saya selama ini ada di gedung ya, ada di dalam gereja, tapi saat ini saya memberitakan firman Tuhan di alam terbuka ya, dan segala tempat kita gunakan. Dan inilah saya ya, karena saya memang orang tinggal di desa, dan ini adalah kebun, kebun saya, milik saya ya. Jadi saya pakai juga untuk memberitakan firman Tuhan. Kadang kami duduk berkumpul di sini, berbincang-bincang tentang pekerjaan Tuhan, dan saat ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan ya. Selamat jumpa kembali. Kita buka firman Tuhan dari pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saudara ya, dalam Yeremia 18 kita baca ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Baik, puji nama Tuhan saudara. Di sini ya, Yeremia disuruh pergi ke tempat tukang periuk. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, katakan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Saudara, untuk apa Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang periuk? Di sana dia akan melihat
bagaimana cara tukang periuk itu bekerja di meja pelarikannya. Ya, dia pembentuk bejana. Dia mengerjakan periuk, ya, periuk atau bejana, ya, sama ya. Dan dia mengerjakan periuk itu. Ketika periuk itu dikerjakan, dibentuk dan belum sesuai dengan keinginan si pembentuknya, maka periuk itu akan dihancuri lagi dan mulai dibentuk lagi, ya. Dan Tuhan memerintahkan Yeremia, perhatikan bagaimana cara kerjanya tukang periuk itu. Yeremia mengamati pekerjaan itu. Dia lihat dan dia amati. Ketika periuk itu dibentuk tapi tidak jadi, belum sesuai, dihancuri lagi, dibentuk lagi. Belum sesuai, dihancuri lagi, dibentuk lagi. Sampai nanti periuk itu atau bejana itu menjadi sesuai menurut apa yang diinginkan oleh pembentuknya. Barulah dia dapat digunakan. Barulah dia dapat dipakai oleh si pembentuknya, ya. Nah, di sini kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yeremia memperhatikan bagaimana tukang periuk ini bekerja, Tuhan bilang, lihat, perhatikan, tanah liat itu di tangan tukang periuk, cara kerjanya bagaimana. Demikian juga lah kamu di tanganku. Masa kalau tukang periuk bisa membentuk periuk itu, bisa membentuk bejana itu sedemikian, masa aku tidak bisa membentuk kamu, hai kaum Israel? Masa aku tidak bisa membentuk kamu, hai anak-anak manusia ini, ya? Seperti apa tukang periuk ini bekerja, membentuk periuknya? Allah pun sanggup membentuk kita di tangannya. Sebagaimana tukang periuk ini bekerja, Allah pun bekerja membentuk kita. Tukang periuk ini adalah gambaran dari Allah sendiri. Dan periuk yang dibentuk itu, bejana yang dibentuk itu adalah saya dan saudara. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di tangannya. Tapi tidak begitu saja terjadi, ya. Tidak begitu saja terjadi. Ketika pembentukan itu tidak satu kali langsung terjadi, ada kegagalan. Kenapa kadangkala ketika bejana itu dibentuk gagal dan gagal? Ini berbicara gambaran dari kita anak-anak Tuhan. Kadangkala kita dibentuk gagal. Kenapa, saudara? Kadangkala penyerahan kita yang tidak seutuhnya, yang tidak mau menyerah seutuhnya kepada Allah, ya. Penyerahan kita itu menentukan kualitas kita. Jika kita menyerah sepenuhnya kepada Allah, maka pembentukan Allah itu begitu sempurna di dalam kita. Kitalah bejana yang sedang dibentuk itu sesungguhnya. Untuk apa? Dijadikan bejana yang indah di tangan pembentuknya, yaitu di tangan Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sanggup membentuk kita, tapi ketika kita dibentuk kadang masih gagal, Tuhan akan ulang lagi membentuk kita. Dan dia ulang lagi untuk membentuk kita. Dengan apa? Dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan membentuk kita. Sebelum kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pembentukan yang Tuhan inginkan, maka kita masih terus dibentuk dan terus dibentuk. Dan saya katakan selama hidup kita ini kita dibentuk. Dan selama hidup kita ini kita belajar untuk menerima pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan lari dari pembentukan Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, itu tadi pertama, penyerahan kita menentukan kualitas kita, ya. Yang kedua, komitmen. Komitmenmu sangat menentukan. Ketika kita berkomitmen, ya, kita akan tetap lakukan. Jika engkau mau berkomitmen hidup menyatu dengan Allah, maka engkau tidak hidup menurut apa yang engkau inginkan. Ketika kita berkomitmen, iya, saya akan tetap hidup menurut apa yang Allah inginkan.
bukan apa yang kita inginkan, maka kita tahu akan kehendak Allah. Ketika komitmenmu benar-benar engkau lakukan, maka disitulah engkau akan mengerti hidup menurut kehendak Allah. Maka engkau akan mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini, sehingga perkenanan Allah begitu nyata dalam kehidupan kita apabila kita melakukan komitmen kita, ya. Jadi sebelum apa yang Tuhan kehendaki nyata dalam hidup kita, dengan cara Dia membentuk kita, kita tetap dibentuk menurut keinginan Tuhan. Saudara, tidak gampang dan tidak enak ketika Tuhan mulai membentuk kita. Tidak enak. Siapa yang bilang enak ketika kita dibentuk? Adonan yang dibentuk di dalam loyang dibanting itu sampai dia bisa nanti dibentuk, dicetak menjadi satu. Katakan kita membuat donat, ya. Kita membuat donat, adonannya itu kan dibanting, diremes, dibanting. Ini kalau seandainya itu pribadi kita yang dibanting sakit. Jadi setiap pembentukan Allah itu memang sakit, tetapi pada akhirnya membawa suatu kenikmatan, membawa suatu kehidupan, membawa suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah lari dari pembentukan Tuhan. Kenapa tadi tukang periuk banting, ulang lagi. Kalau belum sesuai, diulang lagi. Karena apa? Belum sesuai. Sampai sesuai dan sampai Allah dapati betul-betul pribadi kita, pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika dibentuk memang sakit. Siapa yang katakan gak sakit? Ya, sakit. Tetapi itu membawa satu pribadi yang menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ini suatu hukuman yang sudah dirancangkan Tuhan untuk suatu bangsa atau satu kerajaan. Karena Allah melihat keadaan itu begitu jahat, maka Allah sudah merancangkan hukumannya. Tetapi di ayat yang ke-8, tetapi apabila bangsa yang telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saudara, ketika Allah dapati suatu bangsa atau satu kerajaan yang mana tadinya Allah sudah menyediakan, merancangkan satu hukuman, tetapi ternyata kerajaan itu atau bangsa itu bertobat, maka Allah menyesal sudah merancangkan hukuman itu. Dan Allah mencabut kembali. Allah tidak membiarkan itu terjadi. Karena apa? Allah mendapati pertobatan. Coba kita lihat dari Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, di mana Tuhan sudah menyiapkan satu malapetaka. Niniwe akan ditunggangbalikan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Allah mendapati pertobatan di dalam kota Niniwe. Orang Niniwe takut ketika diberitahukan bahwa Allah akan menghancurkan Niniwe. Kita baca dari ayat yang keempat, ya. Di Yunus pasal 3 ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun orang anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara, ketika diberitahukan tentang hukuman Tuhan atas kota Niniwe, mereka mengambil keputusan untuk puasa. Yaitu mereka berpuasa untuk melunakkan hati Tuhan. Mereka melunakkan hati Tuhan. Bukan hanya manusia saja, tapi binatang semua, ternak mereka semua ikut berpuasa.
sambil apa? Berselubungkan kain kabung. Dikatakan raja kota Niniwe turun dari singgasana. Satu kerendahan hati yang Tuhan dapati dari raja kota Niniwe. Dia begitu merendahkan hati, dia rela turun dari singgasana, mengenakan kain kabung dan berpuasa untuk melunakkan hati Tuhan, supaya murka Tuhan tidak turun atas kota Niniwe. Karena kota Niniwe penduduknya besar, ya, penduduknya besar. Ketika Allah mendapati itu, terdapat pertobatan untuk Niniwe, saudara. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Saudara, sampai ternak pun semua tidak boleh. Satu keputusan ditetapkan oleh raja kota Niniwe dan untuk seluruh masyarakatnya dan semua ternaknya. Ketika ada keputusan itu, Allah lihat, Allah dapati, maka Allah menyesal. Sudah merancangkan sesuatu hukuman untuk orang Niniwe. Di ayat yang 10, dari ayat yang ke-9 ya, dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah ini, siapa tahu Allah menyesal dan menarik murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ternyata walaupun dia seorang raja, dia takut binasa. Dia takut, saudara. Dia seorang raja, dia punya kekuasaan, tetapi ada Tuhan yang lebih berkuasa lagi. Supaya kita sadar dalam hidup ini ada Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan di bumi ini. Dan Tuhan juga berkuasa atas segala kehidupan di sorga. Jadi kepada siapa kita harus takut? Hanya kepada Tuhan saja kita harus takut. Hanya kepada Tuhan saja kita harus tunduk. Itulah sebabnya ketika Tuhan membentuk kita, ikuti pembentukan Tuhan. Jangan lari meninggalkan jalur yang Tuhan tetapkan, supaya hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ketika itu dilihat Tuhan ada pertobatan. Di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Allah dapati ada pertobatan untuk orang di Niniwe, maka menyesallah Allah telah merancangkan malapetaka itu, dan Tuhan mencabut kembali apa yang sudah dirancangkan. Karena ada tindakan dari orang-orang di Niniwe, ada tindakan untuk datang menangis di bawah kaki Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, menarik hati Allah dengan apa? Berpuasa. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika dalam persoalanmu engkau merasa tidak ada jawaban, engkau merasa tidak ada jalan keluar? Ingat saudara, bahwa ada Allah tempat engkau mencurahkan isi hatimu. Allah mau mendengarkan segala curahan hatimu. Ketika engkau mempunyai persoalan yang begitu berat, Allah adalah pribadi yang tepat untuk kita mencurahkan isi hati kita. Mari kita datang kepada Allah dengan apa? Dengan memohon kepada Allah, supaya Allah lah yang menjadi pembela kita. Nah di sini Allah tarik kembali murkanya, apa yang sudah dirancangkan. Tadinya Allah sudah siapkan karena melihat orang Niniwe begitu jahat. Tapi Allah mempunyai belas kasihan. Karena dikatakan orang Niniwe ini sampai tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Betapa sayang apabila Allah memusnahkan begitu saja. Makanya diberikan peringatan. Ketika kita hidup dalam kejahatan, Allah tidak begitu saja menghukum kita. Tapi ada peringatan-peringatan yang Allah berikan dengan cara Allah sendiri. Mungkin kita diperingatkan lewat sakit penyakit, lewat goncangan ekonomi,
lewat persoalan dalam rumah tangga, lewat anak-anak, lewat suami, lewat istri. Ini cara Allah memberikan peringatan bagi seseorang, bagi kita yang ada di bumi ini. Dan ketika itu Allah cabut, Allah tarik, maka mereka mendapat belas kasihan Allah. Di ayat yang ke-9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, tadi Allah menyesal untuk telah menyatakan suatu rancangan yang jahat, rancangan hukuman kepada kota Niniwe. Tapi melihat orang Niniwe berbalik, Allah menyesal dan menarik kembali hukumannya. Dan sebaliknya, Allah berkata tentang suatu bangsa akan apa? Akan membangun dan menanam mereka. Tetapi ketika Allah dapati tidak sesuai keadaan mereka, maka Allah menyesal sudah memberikan janji itu, sudah memberikan rancangan itu. Maka Allah akan menarik kembali apa yang sudah dirancangkan Allah tentang suatu bangsa atau kerajaan, untuk memberikan apa? Rancangan yang baik, rancangan yang besar, dan untuk ketetapan-ketetapan Allah. Ini Allah pun menyesal karena didapati tidak sesuai. Seperti contohnya untuk keluarga Eli, ya. 1 Samuel pasal 2 di sini, yaitu tentang anak-anak Eli, dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, di mana anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang dursila yang tidak tahu menghormati Tuhan. Padahal sebelumnya Allah telah berjanji bahwa keturunan Eli ini akan tetap. Kita baca ya. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, di sini Eli ditegur, ya, ditegur oleh Tuhan karena terlalu menghormati anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tidak menghormati Tuhan, menganggap rendah segala korban-korban bakaran, dan mereka tidak tahu menghormati Tuhan. Di sini Eli ditegur Tuhan, padahal janji Allah itu untuk Eli dan keluarganya akan diteguhkan untuk selamanya. Tapi di sini Allah melihat tidak sesuai keberadaan anak-anak Imam Eli, dan Eli membiarkan. Saudara, anak-anak kita jangan kita biarkan hidup sembarangan. Kita harus menegur anak-anak kita. Supaya apa? Supaya Allah tidak menurunkan rancangan yang sudah disiapkan untuk menimpa keluarga kita. Kalaupun tadinya Allah sudah berjanji akan meneguhkan keluarga Eli, tetapi Allah tidak mendapati sesuai apa yang Allah kehendaki, maka Allah menarik kembali ucapannya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan menjadi pewaris. Tidak mungkin. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Allah bahwa akan hidup untuk selamanya. Tetapi ini tidak terjadi karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, dalam hidup ini, ya, Allah ingin mendapati seluruh kehidupan kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya, saudara, kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar mencari kehendak Allah, belajar mau mengikuti akan firman Allah. Saya lanjutkan pembacaan ini. Demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku
akan dipandang rendah. Saudara, ketika kita tahu menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Tetapi ketika kita tidak menghormati Tuhan, kita akan direndahkan dan kita akan dipandang rendah. Saudara, kehormatan datangnya dari Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kehormatan itu bagi kita, yaitu kita tidak direndahkan. Kita tidak direndahkan. Jadi apa yang Allah sudah janjikan, saudara, jangan mau senang begini ya. Maunya dengar janji Tuhan. Oh, Tuhan memberkati aku, Tuhan mau membela aku, Tuhan mengangkat aku. Jangan selalu pakai ayat firman Tuhan. Tuhan berjanji kita tidak menjadi ekor tapi jadi kepala, tidak turun tapi naik. Oke, pegang janji Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupanmu di hadapan Tuhan? Jangan hanya maunya pegang janji Tuhan, tetapi karakter kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia diperintahkan Tuhan pergi ke rumah tukang periuk yang sedang bekerja di pelarikannya. Perhatikan bagaimana cara tukang periuk itu bekerja, membentuk bejana itu. Sesungguhnya kita terus dari hari ke hari, setiap hari kita belajar mengikuti kehendak Allah lewat perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membentuk kita sesungguhnya. Dan itu Allah izinkan supaya kita mengerti. Maka kita dibentuk seperti tukang periuk membentuk tanah liat itu. Begitu kita di tangan Allah. Dan apa yang sudah didapati Allah dari keluarga Imam Eli tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah menarik janji Allah itu. Tadi yang pertama penyerahan, yang kedua komitmen, yang ketiga kalau kita baca ini berarti Allah bebas untuk menentukan dan mengubah rencananya bagi kehidupan kita. Ya, Allah bebas. Walaupun Allah katakan mau mengangkat, mau menyertai, tapi ketika Allah tidak dapati karakter yang berkenan di hadapan Allah, maka Allah bisa menggagalkan semuanya. Allah bisa menggagalkan semuanya. Ketika karakter yang berkenan di hadapan Allah, maka saudara, kita akan menjadi apa saudara? Barang yang berharga, digunakan untuk pekerjaan yang mulia. Bukan seperti tadi, janji kepada keluarga Eli gagal. Murka turun yang sudah dirancangkan atas Niniwe gagal. Karena apa? Mereka bertobat. Saudara, ketika kita dibentuk Allah menurut kehendak Allah, kita akan menjadi perabot yang indah, perabot yang berkenan di hadapan Allah. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, kalau perabot itu dari emas, pasti tuan rumah, pemiliknya akan menjaga dia baik-baik. Dan dia tidak akan ditempatkan di sembarang tempat, seperti mungkin ditempatkan di dapur. Tidak, tetapi perabotan itu emas, maka dia akan disimpan di tempat yang aman, yang baik, dan di tempat yang bersih, tempat yang pantas. Kalau emas gak mungkin ditempatkan di atas kompor gas, kompor masak, tapi akan ditempatkan di dalam lemari atau berangkas ini. Karena apa? Dia barang mulia, dan untuk dipakai tujuan mulia juga, ya. Tidak mungkin kalau emas itu dia pakai untuk apa? Menggali-gali tanah. Pasti dipakai untuk apa? Ke tempat pesta, ke tempat yang memang terhormat. Begitu juga kita, apabila karakter kita, karakter yang sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan mempercayakan kita juga tugas yang mulia. Kita akan dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Jadi nggak sembarangan saudara. Ketika bejana itu dibentuk saudara, ada tujuan Allah, tujuan yang mulia, supaya dia terbentuk dan siap dipakai untuk tujuan yang mulia. Jadi saudara, ketika bejana hidupmu di dalam pembentukan Allah, ikuti saja. Walaupun rasanya hancur, engkau tidak mampu, apabila engkau tetap menyerah, tetap ada di tangan Allah,
maka Allah yang bertanggung jawab untuk membuat engkau utuh kembali, untuk membuat engkau sempurna kembali adalah Allah sendiri. Tetapi ingat, ikuti apa yang Allah mau, ikuti pembentukan Allah. Di ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara ya, ketika kehidupan kita benar-benar kehidupan yang berkenan di hati Allah, ya, itu kita dipakai untuk tugas Dia. Dalam satu rumah tidak mungkin perabotannya emas semua, dan tidak mungkin dari perak semua, dan tidak mungkin dari kayu semua. Ya, ada macam-macam. Tetapi Tuhan akan ambil yang karakternya yang berkenan. Kita akan lebih menjaga yang terbuat dari emas. Ini saudara, kita akan lebih merawat dan menjaga, akan memperhatikan, yaitu benda emas ini. Tidak mungkin yang dari kayu. Dan dalam satu rumah atau satu jemaat tidak mungkin sama semua keberadaan iman. Kualitas imannya tidak sama, tentu berbeda-beda. Nah, Tuhan mengenal setiap kualitas iman jemaat Tuhan, dan Tuhan akan memakai yang memiliki kualitas iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, Tuhan mau hati kita murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kejar yang benar, kejar satu kebaikan, kejar kebenaran, maka hidupmu akan menjadi benar. Kalau kita mengejar kejahatan, hidup kita pun akan menjadi jahat. Tetapi ketika kita melakukan yang benar, maka hidup kita pun akan menjadi benar. Dan Allah sendirilah yang akan membenarkan kita. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami pembentukan, atau katakan kita ini bejana yang sedang dibentuk Tuhan, ikuti aja alurnya Tuhan. Kemana Tuhan mau membawa engkau, kemana Tuhan mau menempatkan engkau. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Ketika engkau dibentuk sampai sedemikian jauhnya, Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan punya tujuan yang pasti. Tuhan punya tujuan yang mulia ketika Dia mau membentuk engkau. Kita seharusnya bersyukur apabila kita sedang dibentuk, berarti Tuhan sedang memperhatikan kita. Sebab itu jangan pernah engkau bersungut, jangan pernah menolak pembentukan Allah, jangan pernah menolak didikan Allah, supaya engkau melihat kemuliaan Allah pada akhirnya, dan engkau melihat pembelaan Allah. Terus jalani, masuk dan terus menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini hanya sementara, saudara. Jadikan hidupmu berarti untuk masa ini dan sampai masa yang akan datang. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau membentuk, biar saja Tuhan bentuk. Gak apa-apa. Yang sulit itu datang untuk mendatangkan kebaikan. Apabila kita mau masuk dalam kesulitan itu, maka Tuhan sudah siapkan kebaikan di ujung kesulitan itu. Tapi ingat, izinkan engkau dibentuk menjadi bejana menurut kehendak Allah. Jangan menarik janji Allah daripadamu, seperti keluarga Eli yang menarik. Mau janji Allah itu terjadi atau tidak, itu hanya dari kita sendiri, ya. Kita mau melakukan, maka itu akan terjadi. Jangan menantikan janji Allah tetapi kehidupanmu tidak sesuai dengan firman Allah. Nantikan janji Allah dan lakukan perintah Allah. Hidup dalam kehendak Allah dan hidup dalam dimensi Allah, maka engkau akan menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Dan engkau akan menjadi perabot yang mahal, perabot yang mulia, dan untuk pekerjaan yang mulia. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan, suatu perubahan dalam kehidupan kita saat pembentukan itu datang dalam hidupmu. Biarlah engkau mau masuk dalam pembentukan itu, karena engkau dan aku adalah bejana yang sedang dibentuk Allah di tangan Allah sendiri. Amin. Tuhan Yesus